dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto serta program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi Pulau Nusa Kambangan sebagai pusat pelatihan terpadu bagi warga binaan, khususnya di bidang ketahanan pangan. Berbagai program pembinaan pun digelar, membuka jalan bagi para warga binaan untuk belajar, berekspresi dalam karya, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di bidang pengolahan, telah berdiri unit produksi Faba seluas lebih dari 11.000 meter persegi, bekerja sama dengan PT PLN. 30 warga binaan mendapatkan pelatihan membuat paving block dan batako, menghasilkan ratusan unit produk berkualitas. Tak hanya itu, Balai Latihan Kerja untuk Pengolahan Pupuk Organik juga dikembangkan di atas lahan 2 hektar dengan dukungan Fakultas Pertanian Universitas Sudirman. 12 warga binaan belajar mengolah pupuk yang bermanfaat bagi pertanian berkelanjutan. Pengolahan sampah pun menjadi perhatian dengan lahan 1,5 hektar dan dukungan 21 warga binaan. Fasilitas ini mampu mengolah hingga 10 ton sampah per jam. Saat ini, sampah yang diolah berasal dari area Nusa Kambangan dan ke depan akan diperluas melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap. Bidang perikanan turut dikembangkan. 4 warga binaan aktif terlibat dalam budidaya 120.000 ikan bandeng di lahan seluas 10 hektar dan 1,8 juta udang windu di 8 kolam. Peternakan pun menjadi bagian penting pembinaan. 4 warga binaan merawat 60 ekor sapi dan 4 ekor kerbau di atas lahan 2 hektar. Selain itu, 28 warga binaan menjaga 721 domba Garut di atas lahan 1 hektar. Tak lupa, ayam KUB sebanyak 2.513 ekor dipelihara dengan penuh tanggung jawab oleh 3 orang warga binaan. Hasilnya, 2.115 telur berhasil diproduksi dan siap dipasarkan. Nusa Kambangan juga tengah mengembangkan budidaya udang faname sebanyak 200.000 ekor di atas lahan 2,5 hektar dengan melibatkan 9 warga binaan. Budidaya ini pun terus dikembangkan dengan pembangunan tambak baru di Pantai Bantar Panjang seluas 20 hektar dengan melibatkan 11 orang warga binaan. Di sektor pertanian, 10 warga binaan menanam dan merawat jagung di atas lahan seluas 6,1 hektar. Di sisi lain, 8 warga binaan menghabiskan sebagian masa pidananya di tengah sawah seluas 12,1 hektar. Hasil panen padi yang telah mencapai lebih dari 7 ton gabah menjadi bukti nyata kemandirian pangan di Nusa Kambangan. Tak hanya itu, 7 warga binaan aktif di bidang peternakan ayam petelur. Dari 1.104 ekor ayam, program ini telah memproduksi 31.383 butir telur. Sementara itu, 3 warga binaan kini menjaga 2.490 ekor bebek petelur. Tak ketinggalan, Nusa Kambangan juga mendukung program nasional hilirisasi kelapa melalui penanaman 360.000 bibit kelapa yang ditanam serentak di seluruh Indonesia pada 9 September 2025 lalu. Bidang keterampilan kerja pun diperkuat, mulai dari pelatihan pelintingan rokok dengan melibatkan 30 warga binaan, hingga pembangunan pusat konveksi di atas lahan 6.600 meter persegi. Pada pembangunan tahap pertama, pusat produksi konveksi akan berdiri di atas lahan seluas 1.480 meter persegi dengan fasilitas 103 mesin jahit dan melibatkan 75 warga binaan. Selain itu, berbagai perkebunan seperti anggur yang melibatkan 3 warga binaan dan tanaman hortikultura yang melibatkan 10 warga binaan juga mulai dikembangkan. Program ini pun semakin memberi ruang lebih luas untuk pembelajaran dan produktivitas.
Dengan langkah besar ini, Nusa Kambangan bukan sekedar pulau dengan keberadaan 12 lapas sebagai tempat penghukuman dengan berbagai tingkatan risiko terlengkap, tetapi juga telah bertransformasi sebagai salah satu pusat pelatihan terpadu dan kekuatan penyokong program ketahanan pangan. Harapannya, seluruh program ini bukan hanya menjadi bekal bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat, tetapi juga menjadi percontohan program berkelanjutan yang manfaatnya dirasakan oleh bangsa dan negara. Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat.